Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat GKMI Bang Sri yang dikasihi Tuhan. Masih di situasi pandemi saat ini dan sebagai wujud dukungan kita terhadap PPKM, kita masih menyelenggarakan ibadah pada minggu pagi hari ini secara online. Dan kami berharap ini tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan jiwa kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita pujikan pujian pengagungan buat Tuhan, bahwa Tuhan Maha Besar. Kita akan pujikan lagu dari PPR 1 nomor 171. Betapa muliamu. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Aku memuji kebesaranmu, Juru Selamat, penebusku. Aku memuji kebesaranmu, Juru Selamat, penebusku. Dan bila ku ingat akan kasih-Nya hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, apa sambutanku kecuali aku memuji kebesaranmu, Juru Selamat, penebusku. Aku memuji kebesaranmu, Juru Selamat, penebusku. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, di mana setiap kami boleh menghampiri Allah yang kudus, Allah yang suci. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan keluarga kecil kami dan keluarga besar Jemaat GKMI Bang Sri. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, sedang melawat setiap kami yang datang kepada Engkau. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya
tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Ya, di tengah situasi pandemi yang saat ini tambah menghebat di negeri kita dituntut untuk senantiasa mendoakan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Seperti yang saat ini sedang kita coba galakkan di saat bulan keluarga, bulan Juli ini. Banyak sekali di saat pandemi yang kedua ini menyerang kita, seringkali kita bahkan saya juga mengalami banyak saudara, teman dekat, sahabat yang meninggal dunia karena pandemi ini. Dan sungguh itu bukan sesuatu yang gampang untuk kita lalui, dan terus terang memang butuh doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita tetap saling mendoakan supaya kita selalu dikuatkan. Dan di saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan sebagai pengantar untuk doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu Tangan Tuhan Sedang Merendah.
ada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kami mengucap syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kecil kami dan keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri. Dalam situasi pandemi, kami masih tetap diizinkan untuk boleh beribadah datang kepada Tuhan meskipun kami berada di rumah masing-masing. Tuhan melimpahi kami dengan kesehatan, itu semata-mata karena perlindungan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur sepanjang pekan ini, kami merasakan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, baik dalam berkeluarga, dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan bergereja. Kami mengakui semua itu asalnya daripada Tuhan. Pagi hari ini di tengah-tengah rasa syukur kami ingin menopang saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Baik karena situasi pandemi saat ini sehingga mempengaruhi ekonomi keluarga-keluarga yang ada, bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kami mohon uluran tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberi kelegaan, sehingga saudara-saudara kami boleh mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ataupun mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena usia lanjut maupun karena berbagai macam hal, kami tetap percaya dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga memohon berkat yang sama, Tuhan menyembuhkan. Bagi saudara kami yang bergumul dengan keluarga, dengan pekerjaan, anak-anak kami dalam situasi seperti ini, kami ingin menyerahkan studi mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, umat-Mu tetap ada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan ada dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Pagi hari ini kami juga ingin membawa gereja kami. Mampukan kami tetap menjadi orang-orang yang membawa damai Kristus. Kami berani berbagi karena kami menyadari kami sudah mendapatkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mampukan kami dapat mengelola setiap berkat yang datangnya daripada Tuhan, baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya
ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan gereja kami dengan program-program yang bisa kami kerjakan dan lakukan. Taruh hikmat marifat-Mu agar setiap kami majelis jemaat, komisi departemen, kami tetap dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan, sehingga lewat GKMI Bangsri, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami menyerahkan untuk pengurusan sertifikat tanah makam Makpela ke dalam tangan Tuhan, pembangunan Wisma Sinode ke dalam kasih anugerah-Mu. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan akan cukupkan, karena Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melimpahkan berkat-Nya bagi anak-anak-Mu yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga pagi hari ini kami ingin menyerahkan setiap jemaat-Mu yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Kami mewakili umat-Mu, memohon berkat dan lawatan Tuhan turun atas setiap sidang jemaat-Mu. Mereka yang letih lesu berbeban berat, Tuhan yang akan memberikan kelegaan, sehingga mereka boleh memuji-muji akan nama Tuhan. Mereka yang bergumul dengan keluarga, Tuhan Engkau yang melawat, memberi hikmat marifat kepada setiap anggota bagian keluarga, agar sungguh di tengah-tengah pergumulan, setiap keluarga tetap mencari wajah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya lewat ibadah pagi hari ini, Tuhan sedang sediakan berkat khusus bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu kami terus ingin serahkan sidang jemaat-Mu ke dalam rengkuhan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Mari kita akan sekali lagi persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita biarlah hanya tertuju pada Tuhan. Kita siapkan dengan pujian menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Nya. Allah pencipta alam semesta dan hidup kami. Kami percaya lewat keluarga yang Tuhan anugerahkan, Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik bagi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu GKMI Bangsri. Oleh karena itu di pagi hari ini kami hendak berdengar-dengaran dengan sabda-Mu, agar lewat firman yang kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini akan membawa setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya, kami semakin antusias melakukan sabda kebenaran firman-Mu menjadi gaya hidup setiap kami. Kami siap Tuhan untuk dilawat lewat sabda kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar asalnya daripada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami serahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui, dimurnikan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di bulan keluarga, di minggu yang ketiga ini, kita akan merenungkan keluarga yang menjadi saluran berkat. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu Saudara? Sudahkah menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Tujuan Tuhan membentuk keluarga, yang pertama adalah keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Dua pribadi yang disatukan oleh Tuhan menghasilkan satu kekuatan yang besar. Dan tujuannya setelah diberkati, maka dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Agar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tetapi kalau kita menahan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka kita diingatkan akan kisah berdirinya menara Babel. Di kitab Kejadian dituliskan bahwa mereka ingin mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu tujuannya adalah untuk kesenangan, kepuasan mereka, mencari nama dan agar mereka tidak terserak kemana-mana. Dan ketika Tuhan melihat karya yang dilakukan oleh anak manusia itu, maka Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya
Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Akan berhasil. Tetapi kalau itu semata-mata hanya untuk kepuasan, kesenangan sendiri, maka Alkitab mencatat, lalu firman Tuhan berkata, baiklah kita turun dan mengacaukannya di sana, bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mereka terserak dan apa yang menjadi rancangan keinginan mereka menjadi gagal total. Tuhan tidak menginginkan umatnya menjadi tamak maupun menjadi sombong dengan berkat dan kekuatan yang mereka punya dan mereka miliki. Mari kita akan melihat lebih dalam di dalam pembacaan yang kita renungkan bersama-sama. Kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Biasanya pengikut Kristus sampai zaman sekarang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Tetapi kalau kita hitung secara global, secara mudah, kalau 5.000 laki-laki tambah saja 5.000 perempuan, lalu tambah saja 5.000 anak-anak. Maka jumlahnya 15.000 orang. Peristiwa di mana 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 15.000 orang lebih. Bagi kita bukanlah satu kisah yang asing. Kita sering membaca, merenungkan, bahkan sejak sekolah minggu, pemuda, remaja, ayat ini juga sering kita renungkan bersama-sama. Tetapi sudahkah kita menerapkan dan memahami apa yang kita renungkan dan kita ketahui lewat peristiwa Tuhan memberi makan 15.000 orang lebih dalam kisah di Injil Yohanes pasal 6 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk bisa memberi, maka syaratnya adalah ia pasti punya. Kalau ia memberi tetapi ia tidak mempunyai, berarti tangan kosong, maka sama dengan dia sedang berbohong. Tetapi ketika kita memberi, tidak harus kita menjadi kaya atau berlebihan dulu. Baru kita memberi kalau itu berupa barang atau berupa uang. Tidak harus punya waktu luang dulu kalau kita ingin memberi perhatian kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Bahkan kadang di tengah-tengah kekurangan, kesulitan, dan keterbatasan kita, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana keluarga kita bisa menjadi saluran berkat. Belajar untuk memberi, justru disitulah kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan setiap kita. Orang yang kadang sulit untuk memberi biasanya adalah mereka yang mempunyai pola pikir, ini adalah hasil jerih lelahku, ini hasil aku memeras keringat, jadi ini adalah milikku. Mengapa ini milikku sementara aku masih kekurangan dan ingin menikmatinya, harus berbagi kepada orang-orang yang ada
di sekitarnya. Orang-orang yang demikian meskipun ia orang-orang yang berkelimpahan atau orang yang kaya, maka belum tentu uang 1 rupiah akan keluar di dalam sakunya. Apalagi ratusan sampai jutaan ia keluarkan untuk menolong bagi orang lain. Ia tidak sadar bahwa meskipun itu hasil jerih lelah, hasil keringatnya, tetapi kalau Tuhan tidak memberkati, maka upaya dan usaha yang dilakukan akan menjadi sia-sia dan nol. Bahkan tidak hanya sekedar nol, tetapi akan mengalami kerugian yang besar di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah berkat asalnya daripada Tuhan, maka kita harus kembalikan sebagian untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kita akan dengan sukacita dan sukarela yang didasari oleh kasih Kristus, maka kita akan berbagi dan memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh seorang anak yang memberikan bekalnya 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak, Ibu, dan Saudara pasti lebih paham bagaimana sifat, sikap, karakter di usia anak-anak. Mereka adalah anak-anak yang egois, ingin mendapatkan segala sesuatunya untuk diri mereka sendiri. Dan mereka sulit untuk melepas apa yang menjadi kesukaan dan kesenangan dan menjadi dari miliknya. Ini hal yang wajar. Karena itulah memang keberadaan anak-anak di usia masa pertumbuhan, masa perkembangan. Dan itu akan dialami oleh semua anak-anak yang ada. Tetapi kalau kita membiarkan hal yang demikian tumbuh di dalam diri anak-anak kita sampai dia menjadi dewasa, maka akan terbentuk satu karakter di mana anak itu benar-benar akan menjadi anak yang egois. Tetapi kita melihat dalam teks yang kita baca, meskipun anak ini membutuhkan, memerlukan bekal yang ia bawa, ia rela memberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan apa yang ia punya dan ia miliki. Bukan karena berkelebihan, bukan karena berlimpah-limpah. Kalau kita melihat teks yang kita baca, bahwa anak itu membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, roti yang terbuat dari jelai itu adalah atau biasanya digunakan, dipakai orang-orang yang miskin saat itu. Bahkan jelai biasa digunakan sebagai bahan makanan untuk ternak mereka. Dengan kata lain, kalau kita tahu demikian, maka anak ini bukan berasal dari keluarga kaya atau mampu. Dia keluarga biasa, keluarga miskin. Dia bawa bekal secukupnya, dibawain dari orang tua. Kalau ia lapar, ia bisa makan dengan makanan yang sangat sederhana. Asal anak makan, asal anak kenyang.
Tetapi meskipun demikian, dari keluarga yang tidak mampu, ia rela memberikan apa yang ia punya. Meskipun itu satu-satunya bekal yang ia miliki. Meskipun Alkitab tidak mencatat anak itu anaknya siapa. Hanya disebutkan ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi mari kita menggunakan akal budi yang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Anak-anak bisa dengan kerelaan memberi di tengah-tengah ia sendiri membutuhkan. Pasti ia mendapatkan pendidikan, pengajaran, teladan hidup, teladan iman dari orang tuanya. Meski mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi orang tuanya memberikan pengajaran pendidikan yang baik sehingga anak itu belajar untuk memberi dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam mendidik dan membesarkan anak-anak? Teladan apa? Pendidikan apa yang kita berikan sehingga bisa membentuk satu pribadi, satu karakter agar anak-anak itu sungguh mengasihi akan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebenarnya seperti apa anak kita itu adalah cerminan dari setiap diri kita orang tuanya. Ada peribahasa mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh anak tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh orang tuanya. Tanamkanlah pendidikan kerohanian dan keteladanan hidup sejak anak-anak masih kecil, mumpung masih bisa dibentuk. Karena kalau mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, mereka sudah punya prinsip hidup sendiri dan untuk mengubahnya butuh kerja keras dan waktu yang panjang. Tetapi ketika mereka masih anak-anak, mereka akan mudah kita bentuk sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Dan ketika kita memberikan pendidikan, keteladanan hidup yang baik bagi anak-anak, maka akan muncul seperti satu peribahasa Jawa. Anak-anak itu ketika ia besar, maka akan mikul dhuwur, mendem jeruk. Dia akan menjadi anak-anak yang menjunjung tinggi harkat martabat orang tua. Sederhananya adalah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Tentunya itu menjadi kerinduan setiap kita, bukan? Memiliki anak-anak yang mengasihi akan Tuhan di dalam kehidupannya. Berikutnya, lewat teks yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita itu membatasi akan kemahakuasaan Tuhan. Memang mungkin secara terang-terangan kita tidak berkata, Tuhan engkau tuh terbatas, engkau tidak bisa melakukan ini, engkau melakukan itu. Ketika kita berkata
atau kita ditanya, maka kita akan mengatakan Tuhan itu adalah maha kuasa, tidak terbatas oleh apapun juga kemahakuasaannya. Tetapi di dalam realita kehidupan sehari-hari, lewat pola pikir kita, seringkali kita membatasi akan kemahakuasaan Tuhan. Yaitu dengan berpikir logis yang kita punya dan kita miliki. Apakah berarti kita tidak bisa atau tidak boleh menggunakan akal budi kita? Bukan demikian. Tetapi jangan sampai akal budi kita yang kita punya kemudian menjadi penghambat, menjadi pembatas dan mengecilkan akan kemahakuasaan daripada Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga iman mereka menjadi iman yang kerdil di dalam Tuhan. Yang pertama kita melihat Filipus. Filipus ditanya karena daerah Betsaida itu adalah daerah di mana dia tinggal. Jadi dia tahu kemana dia harus cari makan, warung mana, toko mana, agar bisa mencukupkan akan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan makan. Wajar bukan kalau Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus? Tetapi apa jawaban daripada Filipus? Dia hanya mengandalkan pengetahuannya dan hitung-hitungan matematikanya. Tidak salah. Akal budi diberikan oleh Tuhan untuk kita pakai, untuk kita gunakan. Tetapi kemudian Filipus menjadi lemah dan tidak mengandalkan akan kemahakuasaan Tuhan ketika ia mengatakan, tidak akan cukup ketika kita membeli roti seharga 200 dinar, meskipun mereka mendapatkan potongan kecil. Mereka akan tetap kekurangan, mereka akan tetap kelaparan. Jadi suruh aja mereka pulang, mereka turun gunung untuk mencari makan dan mencari penginapan. Secara logika benar, masuk akal. Tetapi yakinilah bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih dan kuasanya tidak terbatas oleh apapun. 200 dinar. Itu kalau dihitung kurang lebih kalau pekerja kasar harian, satu hari kita hitung 100.000, maka akan ketemu sekitar 200 juta. 200 juta untuk membeli makanan orang sebanyak itu masih tidak cukup. Dan juga uangnya dari mana? Angkat tangan. Karena murid-murid Tuhan Yesus bukan orang-orang pengusaha, bukan orang-orang kaya. Mereka orang-orang biasa menjadi pengikut Kristus. Sesuatu yang mustahil, sudah Tuhan suruh saja mereka pulang. Kalau mereka butuh makan. Yang kedua adalah Andreas. Dia berkata, Tuhan, ini ada seorang anak membawa 5 roti dan 2 ikan. Kalau hanya sampai di situ, mungkin Andreas berbeda dengan Filipus. Ia percaya meskipun 5 roti 2 ikan, Tuhan dapat mengerjakan melakukannya itu.
Tetapi kemudian dilanjutkan, Andreas mengatakan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Dengan kata lain, tidak ada artinya apa-apa. Kalau orang berkata, podo wae nguyai segoro, memberi garam kepada laut. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam hati kita, pikiran kita, ketika kita ingin berbagi, kita merasa bahwa aku punyanya sedikit, aku punyanya kecil, tidak ada artinya bagi orang lain, bagi mereka. Sementara aku masih kurang, sementara aku masih butuh, dan itu sangat berarti bagiku. Tetapi ingatlah bahwa sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, yang orang mungkin memandang sebelah mata, yang orang mungkin menganggap itu tidak ada artinya. Tetapi ketika itu dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan, 5 roti dan 2 ikan, makanan masyarakat miskin, yang mungkin orang tidak akan memandang sebelah mata. Tetapi ketika dibawa, diserahkan kepada Tuhan, maka justru berkat Tuhan itu turun. Mereka semua makan dengan kenyang. Tidak hanya sekedar mereka makan dengan kenyang, tetapi masih ada sisa beberapa bakul dari makanan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, justru sebenarnya ketika kita sedang belajar untuk memberi di tengah-tengah keterbatasan kita, Tuhan sedang sediakan berkat khusus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan ingin memakai kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, ingat kisah janda Sarfat. Bagaimana ketika seorang nabi berkata kepada dia di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Janda Sarfat ini sangat miskin di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa hanya sedikit yang ia punya. Ketika Nabi Elia berkata, berilah aku makan. Janda itu dengan kejujurannya mengatakan, aku hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli dan sedikit tepung. Setelah kami olah, kami makan dengan anak saya dan itu pun tidak kenyang. Sesudah itu kami mati karena memang sedang terjadi kelaparan, paceklik, bencana alam di dalam kehidupan mereka saat itu. Tetapi justru ketika ia melakukan kebenaran firman Tuhan, ia taat berbagi, ia taat memberi, justru janda Sarfat dan anaknya dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Minyak di dalam buli-buli yang sedikit dan tepung yang sedikit itu tidak akan pernah habis sampai masa kelaparan paceklik itu berlalu. Justru pemeliharaan Tuhan luar biasa atas janda Sarfat dan keluarganya ketika ia taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk berbagi. Menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kita di situasi dan suasana pandemi ini. Jangan membuat mata jasmani dan mata rohani kita menjadi tertutup.
Tetapi kalau Tuhan berbicara kepada setiap kita untuk menggerakkan sesuatu, untuk kita lakukan di tengah-tengah keterbatasannya, maka jangan takut dan jangan tawar hati. Karena sebenarnya Tuhan sedang menyediakan berkat khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Bapak, Ibu, Saudara belajar untuk berbagi apapun yang Bapak, Ibu, Saudara punya dan miliki. Mari kita menjadi keluarga-keluarga yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Agar lewat apa yang kita lakukan, bukan seberapa besar dan seberapa banyak, tetapi kasih ketulusan yang kita lakukan, itu akan berkenan kepada Tuhan dan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ampuni kami di situasi pandemi ini seringkali ketakutan, kekhawatiran menghimpit kami. Membuat kami tidak berani melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur bahwa lewat sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kami diajak untuk berbagi, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, agar mereka boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan pada akhirnya mereka percaya kepada Engkau. Lebih daripada itu Tuhan, kami mengucap syukur karena dengan memberi sebenarnya Tuhan sudah melimpahkan berkat kepada kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan tuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan masih sama dengan minggu kemarin karena situasi PPKM dan kebaktian kita online, nanti persembahan akan diberikan ke gereja mulai jam 9 sampai jam 1. Ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan buat gereja dan yang kedua persembahan buat emeritasi pendeta. Dan sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Begini firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku pada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Mari kita naikkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pernyataan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah situasi pandemi saat ini ya Tuhan, Engkau pun masih menyertai kami ya Tuhan. Engkau masih senantiasa memelihara kami, meskipun kadang itu terasa sulit bagi kami ya Tuhan. Tapi kami yakin bahwa penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan kami hendak mengucap syukur atas kebesaran-Mu, atas penyertaan-Mu pada kami ya Tuhan lewat persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin.
kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan lagu dari PPR 1 nomor 170. Hanya inilah aku tahu. Heran akan karunia Tuhan yang indah itu bagiku, dan karena kasih menebus aku seorang jahat dan setu. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Oh, heran aku diberi iman sehingga selamat hidupku, dan Kudus yang menciptakan sentosa dalam hatiku. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaat-Mu GKMI Bangsri dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Manahan Ambarita, untuk Ibu Febe Stasia, untuk Ibu Kadarini, dan juga Ibu Krista Yulianti. Berkat Tuhan menyertai atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan melimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera melimpah-limpah di dalam hatinya. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus-Mu, sehingga akan ditambah-tambahkan pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang lain Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya menyertai atas saudara-saudari kami. Tuhan memberkati untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, keluarga yang dibangun, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga di usia senior Bu Kadarini, kami tetap percaya pemeliharaan tangan Tuhan bekerja atas hamba-Mu, sehingga anak-Mu tetap boleh merasakan rengkuhan kasih Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini dalam tangan kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh merayakan iman kami bersama dengan keluarga kecil dan keluarga besar jemaat GKMI. Dan jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan Engkau curahkan kepada setiap kami, agar setiap kami kembali dapat mengoreksi kehidupan keluarga-keluarga kami. Apakah sungguh lewat berkat yang Tuhan limpahkan dalam ribaan kami sudah menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami mohon Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.